Ya pemirsa, ketidaktelitian di awal penyidikan diduga menjadi penyebab kasus pembunuhan Vina dan Eki berlarut-larut hingga menimbulkan banyak spekulasi yang berujung tudingan adanya kejanggalan dalam penyidikan kasus tersebut. Kita akan bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan selaku Kapolda Jawa Barat periode 2016 hingga 2017 dan Reza Indragiri Amril selaku psikolog forensik. Selamat malam Bapak-bapak, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus ke Pak Anton terlebih dahulu, Pak Anton selaku Kapolda Jabar atau ya pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Ketika kita tahu dari pernyataan Kadif Humas mengakui ada ketidaktelitian dalam penyidikan kasus Vina dan Eki di tahun 2016 yang akhirnya berujung sampai menjadi kita bisa sebut sebagai bola liar saat ini. Kalau kita lihat dari perspektif Bapak sebagai mantan penyidik, ini tidakkah menyalahi prosedur atau memang perlu ada evaluasi lebih lanjut dalam internal kepolisian khususnya Polda Jawa Barat? Sebetulnya dari awal saya sudah mengusulkan untuk mengetahui apakah adanya kekeliruan, kejanggalan, kesalahan, perlu audit investigasi. Dan ini sudah dilaksanakan kan. Yang mengaudit itu adalah Irwasum, yaitu Itsus di Itwil 5. Dan sekarang pun juga sudah dilakukan. Nah, apakah saat itu ada kecerobohan atau kekurang telitian, ini pun juga harus jelas. Karena kenapa? Ini adalah terjadinya suatu peristiwa pembunuhan sadis di mana para pelakunya, siapapun juga itu, memang merekayasa agar seolah-olah terjadi kecelakaan lalu lintas. Sehingga yang diketahui awal adalah kecelakaan lalu lintas. Tetapi setelah diteliti, kok ada kejanggalan? Masa kecelakaan lalu lintas begitu diperiksa hasil visum awalnya ada retak, kemudian helmnya tapi tidak pecah, tidak ada tumbukan dengan kalau kecelakaan tunggal kan ada tumbukan, kemudian ada bekas-bekas rem, ini ternyata tidak ada. Makanya setelah itu 3 hari kemudian setelah dikubur, nah baru diadakan penyidikan bahwa ini bukan kecelakaan lalu lintas. Nah di sini tentu saja tidak sesempurna bukti-bukti apabila mengetahui peristiwa pembunuhan yang masih grace atau masih baru gitu. Saat 2016. Tapi ini sudah 3 hari. Nah disinilah. Namun walaupun demikian, scientific investigation pun juga sudah dilakukan. Buktinya sudah ada visum. Visum itu adalah salah satu scientific investigation. Dan saat itu pun juga dilacak juga CCTV. Tapi CCTV saat itu belum bisa dilakukan. Dan saat itu ya berdasarkan kesepakatan antara penyidik dengan jaksa bahwa berkas sudah lengkap, sudah memenuhi 2 alat bukti yang sah. Cukup. Karena kita tetap harus mengacu pada criminal justice system, pada proses hukum, bahwa ketika seseorang sudah ada 2 alat bukti yang sah, bisa maju. Itu sudah bisa maju. Oke, gitu kan. Pak Anton, mohon maaf saya potong. Terkait dengan audit investigasi sendiri, apakah memang dalam aturannya ada batas waktu mengingat saat ini pra-peradilan PG Setiawan akan dilaksanakan besok dan kita tidak bisa menutup kemungkinan dalam proses audit investigasi tersebut akan ada fakta-fakta baru yang mungkin bisa mengubah jalannya pra-peradilan. Audit investigasi itu sendiri sebetulnya di aturan waktunya itu secepat mungkin gitu kan. Dan ini pun juga sebentar lagi seperti dari keterangan Kadif Humas kemarin, sebentar lagi nanti akan disampaikan laporan oleh Itwasum maupun dari Polri. Nah kita tunggu saja hasilnya. Sehingga kita pun juga tidak lagi menduga-duga. Biar yang ahlinya yang menilai. Jangan langsung menyimpulkan ini salah, itu salah. Dan juga kalau namanya penegakan hukum itu kan tidak bisa dari satu sisi, tidak bisa dari satu versi. Versi terdakwa pasti akan menyalahkan mungkin penyidik. Kalau versi
versi korban akan menyalahkan yang lain. Makanya di sini seperti saya sepakat dengan Pak Reza saat itu. Yang paling utama itu physical evidence. Karena physical evidence itu tidak bisa berbohong. Kenapa physical evidence? Physical evidence itu kekuatannya itu 3 angel power, 3. Kenapa 3? 1, bukti itu sendiri. Kedua, bukti itu sendiri bisa jadi petunjuk, dan juga nanti setelah jadi hasilnya bisa jadi surat dan keterangan akan diterangkan oleh ahli. Jadi, physical evidence ini kalau kesaksian tersangka, kesaksian keterangan saksi itu hanya 1 walaupun 1000 orang. Tetapi ketika physical evidence itu kekuatannya itu 3. Makanya mari kita buktikan, dan sekarang pun juga sudah dilakukan, kami dapat informasi dari Polda sedang dilakukan digital forensik. Mudah-mudahan dari digital forensik ini akan bisa membuka siapa sebenarnya pelaku yang sesungguhnya. Semoga tidak terlambat ya Pak Anton, mengingat 8 tahun sudah berlalu. Kalau begitu saya tanya ke Mas Reza. Mas Reza, ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri mengatakan akan lebih baik jika hasil penyidikan memang disertai scientific crime investigation. Sejauh apa Mas Reza beranggapan ini bisa berdampak tidak hanya pada proses penyidikan atau keabsahan penyidikan saat ini, tetapi juga tentu saja bagaimana jalannya sidang gugatan pra-peradilan atas tersangka Peggy Setiawan? Sejak awal hingga saat ini saya konsisten mengatakan bahwa mencari-cari DPO sepatutnya tidak dijadikan sebagai agenda kerja prioritas oleh Polda Jabar. Alih-alih akan jauh lebih baik apabila pihak Polda Jabar, barangkali juga didukung oleh Mabes Polri, melakukan eksaminasi ulang terkait dengan seberapa jauh sesungguhnya Polda Jabar sudah menerapkan kaidah-kaidah saintifik guna mengungkap kasus ini. Nah, pada aspek itu ambil misal, ketika itu Rudiana membuat laporan pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, di dalam laporan yang saya baca tersebut tercantum bahwa kedua korban disebut ditusuk, kurang lebih kalimatnya seperti itu. Dan kedua korban juga dilaporkan meninggal dunia di TKP. Nah, apakah sudah sungguh-sungguh dilakukan uji saintifik terhadap isi laporan semacam itu? Karena kalau mengacu pada pemeriksaan dokter umum pada tanggal 27 dan 28 Agustus, berarti sebelum Rudiana menyampaikan laporannya ke kepolisian, praktis tidak ada isi hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa kedua korban ditusuk. Demikian pula, pada tanggal 6 September, berarti setelah itu Rudiana menyampaikan laporannya, lewat pemeriksaan oleh dokter forensik juga dikatakan bahwa pada almarhum Eki yang ada adalah trauma tumpul, bukan trauma tajam. Jadi ada kesalahan. Demikian pula pada almarhumah Vina memang ditemukan adanya trauma tumpul dan trauma tajam. Trauma tajamnya di mana? Yaitu di punggung telapak tangan dan di daerah pipi. Sementara ada berkas hukum yang juga menyebut-nyebut bahwa terjadi penusukan pada daerah perut dan daerah dada. Nah, kita mau percaya pada yang mana? Kalau saya, sebagaimana prinsip dari Kapolri sendiri, yaitu betapa pentingnya menerapkan kerja saintifik, saya percaya pada perkataan dokter, baik itu dokter umum maupun dokter forensik. Karena mereka lah yang punya ilmunya. Mereka yang menguasai kerja-kerja saintifik itu, yang menyatakan bahwa tidak ada penusukan pada tubuh korban. Dengan demikian, sudah sepatutnya memang juga dilakukan audit investigasi internal guna tahu apa sesungguhnya latar belakang dan apa tujuan Ibtu Rudiana menyampaikan laporan bahwa sudah terjadi penusukan pada dua korban. Saya khawatir betul bahwa tindak tanduk sedemikian rupa, yaitu melaporkan hal yang tidak ada, jangan-jangan juga terindikasi sebagai perbuatan pidana, yaitu laporan palsu atau obstruction of justice. Implikasinya tidak tertutup kemungkinan terjadi pelanggaran etik sekaligus pelanggaran pidana sekaligus. Tapi Mas Reza, dalam sidang kode etik diputuskan Pak Rudiana tidak bersalah, tidak melanggar kode etik, tidak melanggar prosedur selama penyidikan di tahun 2016 tersebut. Tanggapan Anda?
saya memiliki 4 catatan yang pada waktu-waktu sebelumnya sebagai boleh jadi indikasi bahwa sudah terjadi pelanggaran etik. Pertama, tadi saya sebut hal ihwal terkait dengan kemungkinan adanya laporan palsu. Padahal di dalam kode etik profesi Polri tercantum larangan untuk merekayasa suatu kasus. Yang kedua, jika kita berandai-andai bahwa sudah terjadi penusukan terhadap kedua korban dengan menggunakan samurai panjang dan samurai pendek, pertanyaannya, di manakah kedua barang bukti tersebut? Karena kalau ternyata tidak ada, maka terindikasi atau terkesan sudah juga terjadi pelanggaran terhadap kode etik program profesi Polri terkait dengan menghilangkan barang bukti. Tambah lagi, saya menyaksikan adanya foto para tersangka dalam kondisi babak belur. Berdasarkan penjelasan dari penasihat hukum mereka, kondisi remuk redam semacam itu diakibatkan oleh oknum penyidik. Begitu pula ketika saya bertemu langsung dengan Saka Tatal, yaitu terpidana anak, mantap dia katakan bahwa ini juga sudah mengalami sekian banyak perlakuan kejam selama menjadi pemeriksaan oleh pihak-pihak yang dia sebut sebagai polisi. Andaikan terjadi kekejaman sedemikian rupa pada saat interogasi, dan perlu dicek apakah itu Rudiana juga melakukan tindakan kekejaman semacam itu, karena kalau ya, boleh jadi terindikasi atau terkesan sudah terjadi pelanggaran kode etik profesi Polri terkait dengan menerapkan kekerasan atau intimidasi pada saat pemeriksaan. Satu lagi. Rudiana ini yang saya ketahui berdasarkan pemberitaan pada saat peristiwa dia menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Polresta Cirebon. Sementara kasus atau peristiwa yang diusut tersebut bukan peristiwa narkoba, tapi pidana umum. Tambah lagi, Rudiana notabene juga adalah orang tua dari salah satu korban. Patut dicari tahu, apakah dengan status yang berganda semacam itu sudah terjadi konflik kepentingan di sana sini dan hilangnya objektivitas seorang personel polisi yang bernama Rudiana. Ketika iya, maka lagi-lagi terindikasi ada pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri terkait dengan larangan keberpihakan pada saat menangani suatu kasus. Itu 4 pandangan saya terkait dengan indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Rudiana. Pandangan yang saya miliki hingga beberapa waktu lalu, sampai kemudian tanda petik terkoreksi oleh simpulan yang sudah dihasilkan lewat pemeriksaan oleh Propam dan Itwasum. Suka tidak suka, mencuplik kata Kadif Humas Mabes Polri, saya tetap menyampaikan pandangan, tetap memiliki penilaian, kendati pada saat yang sama saya menyimak baik-baik simpulan hasil pemeriksaan. Oke. Berarti ini saya harus minta tanggapan dari Pak Anton Carlyan, tidak hanya terkait dengan bagaimana kejanggalan yang disematkan saat ini pada citra Pak Rudiana, tetapi juga tentu saja hasil dari pemeriksaan sidang kode etik atas dirinya. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Anton, serta Mas Reza, kita jeda sesaat, kita sambung lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa saat iNewsroom kembali. Baik pemirsa, saya masih bersama dengan mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat di tahun 2016 hingga 2017 Pak Anton Carlyan serta psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Saya kembali ke Pak Anton terkait dengan pertanyaan saya sebelum kita jeda tadi Bapak. Ketika Bapak menjabat, apakah seorang penyidik atau seorang aparat penegak hukum yang berada dalam divisi narkoba bisa untuk melakukan penyidikan di bidang kriminal umum, apalagi kalau misalnya berdasarkan tadi katanya Mas Reza, jika yang bersangkutan ini memiliki hubungan darah, hubungan keluarga dengan korban. Apakah itu pernah terjadi ketika Bapak masih menjabat? Apakah praktik yang cukup common atau biasa? Secara teknis namanya juga sudah dijurus-juruskan. Ya, bagian narkoba harus narkoba, umum, dagang-dagang. Namun kadang-kadang dalam situasi tertentu kita ini kan rasio anggota ini kekurangan. Jadi ya dalam kasus misalkan perjudian karena tersangkanya banyak, terorisme banyak saksi-saksinya, diperbantukan dari narkoba dan lain-lain. Nah, di dalam masalah ini
saya paham sekali apa yang disampaikan oleh masyarakat dan juga Mas Reza, bahwa seolah-olah adanya keterlibatan langsung daripada Ibtu Rudiana, yang memang ayah daripada korban, tentu saja akan mengakibatkan pandangan-pandangan yang sangat subjektif. Makanya dari itu, ya sebelum ini berkembang lebih jauh untuk menjaga hal tersebut, kan perkara tersebut langsung ditarik ke Polda Jabar. Dan di dalam surat perintah penugasan, sprint penangkapan dan lain-lain, itu tidak ada Ibtu Rudiana. Sama sekali. Makanya mungkin dari Propam pun juga menyatakan tidak adanya kode etik, pelanggaran kode etik. Kalau namanya menunjukkan si A, si B, si D, ya itu boleh-boleh saja. Dan Pak juga Anton, saya berarti izinkan beda juga konteks untuk menanggapi Pak Reza masalah laporan palsu. Oke, Pak Anton koreksi saya kalau saya salah, mohon maaf saya potong. Berarti beda konteks dong, keterlibatan atau tidak adanya dugaan keterlibatan Pak Rudiana bahkan untuk menyatakan kesaksiannya di penyidikan yang sudah diambil alih oleh Polda Jawa Barat dengan ketika Pak Rudiana masih bertugas dan tadi sebagai penyidik dari bidang narkoba kemudian menyeberang ke kriminal umum di Polsek Kota Cirebon. Koreksi saya kalau saya salah. Ini berarti beda konteks ketika sidang kode etik. Kalau misalnya menyidik atau misalnya menginvestigasi, mengaudit keterlibatan Pak Rudiana ketika berada di Polda Jawa Barat, harusnya memang materi tersebut dipisahkan dalam sidang kode etik. Betul sekali, kan di sini itu apakah betul terlibat langsung? Kan bisa kita cek dari surat perintah penugasannya. Tapi kalau menunjukkan seperti melaporkan ada 5-6 orang, nanti kan resum sendiri yang akan menyeleksi, dan nama-nama itu tersebut pun juga muncul dari salah satu tersangka, yaitu dari Jaya. Tersangka Jaya menyebutkan ada 8 orang, dan kemudian juga di saat itu pun juga ada beberapa saksi, salah satu Kahfi dengan Teguh menyatakan bahwa memang pada tanggal 27 jam 21 itu mereka ini ada di sana. Jadi ini adanya keterkaitan. Kalau memang itu tidak ada, ya itu tidak boleh. Yang penting di sini itu bahwa telah terjadi suatu penganiayaan yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan dan ada orang pelakunya yang bertanggung jawab menurut alat-alat bukti yang sah. Apakah itu sekarang tidak mungkin mempermasalahkan ada tusukan atau tidak, maaf Mas Reza, tapi itu sudah jadi korban. Rahangnya juga dua-duanya itu bawah atas hancur. Ini bahkan tengkorak depan belakang hancur. Ada visumnya ya Pak Anton ya? Juga ada visumnya itu di dalam visum. Tina pun juga kakinya patah. Kemudian di kemaluannya juga didapatkan sperma. Apakah itu tidak sadis? Dan juga itu memang mungkin bukan luka tusukan, tapi luka sabetan. Karena di dalam visum pun juga disebutkan ada luka di dada 2,5 cm. Oke Pak Anton. Ada luka di dahi 7 cm. Baik. Ada di Vina juga ada luka di punggung dan ada luka juga di kaki. Baik dan Pak Anton. Disaksikan oleh Pak Suroto ketika menemukan itu adalah luka senjata tajam. Baik Pak Anton. Senjata tajam itu sendiri berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Agung ada disertakan di sana salah satu Mando di sana disebutkannya itu. Ada lagi berarti. Mas Reza, mungkin tanggapan terkait dengan tadi tidak hanya pernyataan Pak Anton tapi tentu saja bagaimana pernyataan dari penyidik kepolisian tidak hanya Polda Jawa Barat tetapi orang-orang yang saat itu terlibat dalam penyidikan di Polsek Cirebon. Saya harus memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa saya menghormati simpulan dari pemeriksaan Propam dan Wasub. Tetapi senyampang Kadif Humas Mabes Polri mengatakan bahwa publik tetap bisa berpersepsi, tetap bisa memberikan pandangan, tentu saja saya manfaatkan ruang itu untuk berbagi pandangan. Nah, terkait dengan cedera, terkait dengan hasil otopsi yang dilakukan terhadap dua korban, memang saya akui kondisinya parah. Tapi
dalam simpulan hasil otopsi sama sekali tidak dinyatakan bahwa kedua korban meninggal akibat pembunuhan. Tidak ada frasa itu. Oke. Dalam visum et repertum yang tercantum adalah kematian tidak wajar. Namun, istilah kematian tidak wajar tidak serta-merta bisa kita simpulkan sebagai pembunuhan. Karena kematian seseorang bisa dijelaskan lewat 4 penyebab. NASH. Natural, berarti seseorang meninggal karena faktor yang alami, entah itu karena terserang penyakit, entah karena itu lanjut usia, dan 3 penyebab lainnya yang bisa dianggap sebagai kematian tidak wajar, yaitu accident, kecelakaan, suicide, bunuh diri, dan homicide, yaitu meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain. Nah, kalau kita batasi tentang 3 penyebab tersebut, sekali lagi, di dalam visum et repertum tidak ada simpulan, tidak ada kalimat definitif bahwa kedua korban meninggal apakah itu akibat kecelakaan, ataukah akibat bunuh diri yang tampaknya bisa kita kesampingkan, ataukah kedua korban meninggal akibat perbuatan orang lain. Itu artinya frasa kematian tidak wajar semestinya didalami lebih lanjut dengan metode-metode saintifik lainnya. Bisa itu dengan memeriksa CCTV, bisa itu barangkali dengan uji DNA terhadap bercak darah yang andaikan ada di senjata tajam yang digunakan untuk menusuk kedua korban. Apakah itu ada? Dan logikanya harus dihadirkan juga ya, Mas Reza, dalam persidangan, baik itu pra-peradilan maupun nanti. Ya, saya lanjutkan dulu. Ketika kemudian kerja-kerja saintifiknya tidak memadai, yang toh sudah diakui juga oleh Kapolri, maka bisa saja hasil otopsi tersebut disandingkan dengan keterangan tersangka dan saksi. Pada titik ini muncul persoalan baru. Karena para tersangka yang kemudian jadi terdakwa mencabut keterangan mereka di dalam BAP. Hari-hari belakangan ini pun sekian banyak saksi ternyata mencabut keterangan mereka. Baik Mas Reza. Kita tidak menemukan alat untuk menyandingkan hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter sehingga kita bisa sampai pada sebuah simpulan definitif apakah kondisi luka parah itu disebabkan oleh kecelakaankah atau oleh perbuatan orang lain. Oke, Mas Reza, kita dapat poinnya. Kita harapkan agar ini semuanya dibuka seterang-terangnya dalam sidang-sidang yang akan kita lihat atau kita kawal ke depan. Tapi sebelumnya terima kasih Mas Reza dan juga Pak Anton, karena durasi terbatas kita terpaksa sudahi dulu pembicaraan kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak-bapak, salam sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih.